mau tanya deh, jadi kemarin denger gitu ada tetangga yang sakit jantung. Terus katanya nggak boleh puasa. Emang sebenarnya kalau sakit jantung tuh boleh puasa apa enggak ya dok ya? Halo, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Kita akan bahas medis di hari Kamis. Nah, hari Kamis ini saya mau bahas tentang 4 tips puasa Ramadan untuk teman-teman yang penderita penyakit jantung nih. Tips ini adalah rekomendasi dari Persatuan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Oleh karena itu, simak terus video ini sampai habis. Jadi teman-teman yang penyakit jantung itu masih boleh untuk berpuasa, tapi konsultasikan dulu ke dokter sekitar 1-2 bulan sebelum bulan Ramadan. Karena dokternya perlu nih untuk melihat keadaan tubuh teman-teman, karena kan masing-masing orang itu beda-beda ya. Terus juga untuk bisa mengetahui dosis yang tepat untuk obatnya, terus frekuensi minumnya, misalnya tadinya minum obat 3 kali, apakah ada yang obat yang bisa dibikin jadi 2 kali per hari. Nah, jadi tips yang pertama, teman-teman jangan sembarangan untuk mengganti dosis obat ya saat mau puasa. Jadi kalau mau puasa itu sebaiknya konsultasikan dulu ke dokternya. Jadi jangan karena ngerasa, aduh dok kan ini minumnya tuh tadinya obatnya harusnya 3 kali ya dok ya, tapi karena ini bulan puasa kayaknya nggak mungkin nih 3 kali dok, jadi ya udah deh aku kurangin aja 1 kali. Jangan gitu ya teman-teman. Jadi tolong dikonsultasikan ke dokter spesialisnya sebelum berpuasa. Yang kedua, teman-teman tetap membatasi asupan cairan dan garam harian. Karena kan kalau saat sakit jantung itu biasanya teman-teman sudah dikasih tahu nih nutrisinya mesti bagaimana. Biasanya asupan cairan yang boleh dikonsumsi itu beda-beda nih setiap individu atau setiap orang. Jadi teman-teman harus tetap mengikuti saran dokternya. Misalnya kalau kata dokternya, oh maksimal cuman boleh 1.500 ml per hari cairannya. Ya berarti teman-teman nggak boleh lebih dari itu. Dan untuk asupan cairan ini jangan langsung minum banyak ya. Jadi saat berbuka tuh jangan langsung minum banyak ngeglonggong gitu. Teman-teman harus pastikan juga untuk batasi asupan cairannya. Terus teman-teman juga harus batasi asupan garam hariannya. Jangan terlalu makan makanan yang asin atau misalnya aduh kayak balas dendam nih aku pengen makan ikan asin ngidam gitu kan. Nah, jangan kayak gitu ya karena itu takutnya nanti malah bikin tekanan darah teman-teman makin tinggi karena kan asin-asin ini sebetulnya bisa meningkatkan tekanan darah. Yang ketiga, konsumsi obat itu berjarak di saat bulan puasa, teman-teman. Jadi teman-teman tadi sebetulnya hampir mirip nih tipsnya dengan yang tips pertama. Jadi teman-teman bisa konsultasikan ke dokter kapan sih obat ini bisa diminum, apakah mungkin obat ini bisa diminum sekitar 1 atau 2 kali saja dalam sehari. Jadi teman-teman bisa minum di saat jam buka ataupun jam sahur. Yang keempat, jika misalnya teman-teman saat berpuasa ada keluhan fisik nih, baik itu dari saat teman-teman minum obatnya ataupun saat teman-teman mencoba puasa, ya jadi untuk teman-teman penderita jantung, tolong konsultasikan segera ke dokter spesialisnya. Jadi jangan kayak nunggu-nunggu, oh nggak apa-apa deh, kayaknya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu. Jadi buat teman-teman mungkin keluarganya ada yang penderita jantung, terus ngerasa ngelihat anggota keluarga ini, oh kayaknya setelah puasa habis minum obat ini misalnya, jadinya kok ada efek sampingnya ya ke orang tua saya misalnya. Nah itu teman-teman tolong ya bawa ke dokter spesialis segera. Oke teman-teman, itu kesimpulannya. Jadi sebetulnya puasa Ramadan saat uh, teman-teman mengalami penyakit jantung itu masih diperbolehkan, tapi dilihat dulu nih keadaan tubuhnya masing-masing. Jadi biasanya harusnya teman-teman tetap konsultasikan dulu sebelum dan sampai saat berpuasa itu juga ke dokter spesialisnya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di Kamis Medis selanjutnya. Bye-bye!